Chapter 461. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihat para siswa yang lebih tua itu akhirnya bubar. Dia berbalik, menatap siswa baru yang berulang kali bersorak dan tidak bisa menahan senyum. Senior Xiao Yan, kali ini semua berkat Anda. Pemuda bernama Atai tersenyum saat dia berjalan ke depan dan menyuarakan terima kasihnya kepada Xiao Yan. Kami semua adalah mahasiswa baru. Secara alami kita membantu satu sama lain. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa hanya berhasil melewati kompetisi berburu energi api, akan benar-benar menyebabkan lebih banyak masalah bagi kami. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak tidak berdaya. Ah, betul sekali. Hal seperti itu jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar siswa yang lebih tua mengalami perlakuan buruk saat mereka memasuki akademi dalam. Sekarang mereka tiba-tiba melihat bahwa kami, kumpulan siswa baru ini, benar-benar sombong. Melalui itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasakan sedikit kebencian di hati mereka. Saya pikir meskipun kami mengandalkan nama Xiao Yan senior untuk menakuti orang-orang ini kali ini, mungkin saja ada orang lain yang akan datang untuk kami di masa depan. Atai menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengernyit dan dengan lembut bergumam, sepertinya ini bukan solusi jangka panjang. Karena jarak antara mereka berdua dekat, Xiao Yan bergumam secara alami tidak lepas dari telinga Atai. Matanya langsung cerah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan sikap yang berbeda, Senior Xiao Yan, saya ingin tahu, apakah Anda berencana untuk membuat faksi di dalam akademi dalam untuk melindungi kami? Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia menatap dari dekat ke pemuda berkulit gelap tapi sangat tajam. Senior Xiao Yan mungkin tahu bahwa akademi dalam tersebar dengan berbagai faksi besar dan kecil. Jumlah faksi cukup besar, apalagi suasana akademi dalam tidak melarang aksi pembentukan geng atau geng. Sebaliknya, mereka memiliki sikap yang menyemangati Atai menyuarakan pikirannya. Biasanya berbicara, kecuali kekuatan seseorang sangat besar, seseorang biasanya akan mengalami kesulitan menghindari masalah ketika mencoba untuk mengotak-atik di akademi dalam sendirian. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain untuk saat ini. Sebaliknya kita harus fokus pada masalah tentang memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, untuk berlatih. Ini adalah poin penting bagi semua siswa akademi dalam untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Semua orang sangat memperhatikan ini. Di dalam menara itu, setiap level didistribusikan oleh akademi dalam menjadi tinggi, sedang, dan rendah, 3 tingkatan area pelatihan yang berbeda. Saat berlatih di area pelatihan tingkat tinggi, kecepatan dan manfaat pelatihan seseorang pasti akan jauh melebihi dua lainnya. Awalnya, menurut akal sehat, siapapun yang cukup beruntung untuk pertama kali memasuki area kelas atas adalah siapapun yang bisa berlatih di sana. Sayangnya, akademi dalam tidak melarang perkelahian pribadi di dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Oleh karena itu biasanya berbicara, bahkan jika Anda beruntung menempati area pelatihan tingkat tinggi, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahannya, Anda masih akan disingkirkan oleh orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memiliki kondisi pelatihan terbaik dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, seseorang harus memiliki kekuatan dan kelompok yang besar. Tatapan Atai juga berhenti di wajah Xiao Yan saat dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya bersinar tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Senior Xiao Yan, kekuatan pribadimu kuat. Menambahkan senior Hu Jia dan dua lainnya, Anda dapat dianggap sebagai kelompok yang tidak lemah. Namun, bagaimanapun juga terlalu sedikit dari Anda. Dikatakan bahwa 2 telapak tangan mengalami kesulitan melawan 4 tangan. Jika faksi lain memiliki 10 hingga 20 orang yang datang sekaligus, Xiao Yan senior dan kelompokmu mungkin sedikit tidak berdaya. Atai perlahan berkata, kamu ingin aku mengikat semua siswa baru dan membuat faksi baru.
Xiao Yan menatap Atai di depannya dan bertanya dengan suara lembut. Dengan reputasi senior Xiao Yan saat ini di hati para siswa baru, sangat mungkin untuk berhasil mencapai ini. Atai mengangguk berat dan menjawab dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengaitkan 10 jarinya tetapi tidak segera menjawab. Senior Xiao Yan, jika kamu memiliki niat seperti itu, kamu harus segera menangkap kesempatan ini. Ini karena, biasanya, akan ada faksi lain yang mengikat siswa baru ke kamp mereka setiap kali mereka memasuki akademi dalam. Momen ini adalah saat reputasi senior Xiao Yan berada di puncaknya. Jika kamu menyerah dan tidak menggunakannya, kemungkinan semua siswa baru akan terikat oleh faksi lain pada saat kamu ingin melakukannya. Apalagi kalau kita mahasiswa baru bisa memiliki faksi milik kita, manfaat bagi kita adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Oleh karena itu, selama Xiao Yan senior berani memimpin kita, saya berani mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun di antara siswa baru yang akan keberatan, kata Atai serius. Anda tampaknya sangat akrab dengan akademi dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia segera menatap Atai dengan agak aneh. Semua hal yang dikatakan orang ini sejauh ini telah melampaui pengetahuan seorang siswa baru biasa. Hihi, aku kenal beberapa orang di akademi dalam. Oleh karena itu, saya cukup jelas tentang informasi ini. Atai tertawa, jadi bagaimana menurutmu, Senior Xiao Yan? Selama Anda setuju, saya akan bertanggung jawab untuk berbicara dengan siswa baru. Saya jamin tidak akan ada masalah sedikit pun. Panggil saja aku Xiao Yan. Apakah kamu tahu secara kasar berapa banyak siswa di dalam akademi dalam ini? Xiao Yan tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. Seharusnya ada hampir 1000, jumlah pastinya belum pernah dihitung sebelumnya. Atai berpikir sejenak sebelum menjawab. Hampir 1000, sangat banyak. Hanya ada 50 siswa baru yang masuk akademi dalam setiap tahun. Lagi pula, para siswa ini tidak akan tinggal di sini selamanya, kan? Xiao Yan berkata dengan heran. Akademi dalam adalah program 5 tahun. Para siswa bisa berlatih di sini selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Tentu saja jika seseorang memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, seseorang dapat melamar untuk menunda kelulusannya selama 2 tahun. Para siswa yang tertinggal ini adalah semua orang terkuat teratas di akademi dalam dan beberapa eksistensi teratas di peringkat kuat. Meskipun hanya ada 50 siswa yang masuk setelah berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi, ini tidak semuanya dari akademi dalam. Kadang-kadang, jika beberapa sesepuh bertemu dengan seorang murid dengan bakat pelatihan yang luar biasa saat mereka pergi keluar, orang-orang ini dapat menjadi siswa akademi dalam selama mereka dapat melewati ujian yang sulit di akademi dalam. Selain itu, ada yang dari Departemen Alkemis, Unit Penegakan Hukum, dan departemen khusus lainnya. Mereka dapat memasuki akademi dalam melalui saluran lain. Oleh karena itu, setelah akumulasi tahun-tahun ini, bukan tidak mungkin ada hampir 1000 siswa di akademi dalam. Atai mendecakkan bibirnya saat dia menjawab. Oh, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, dari kelihatannya, 40 lebih siswa baru kami tidak dianggap ukuran yang sangat besar. Bagaimana faksi kita bisa begitu besar bahkan sebelum dimulai? Bukankah faksi lama itu juga menjalani perekrutan dalam jangka waktu yang lama untuk menjadi lebih besar? Atai merentangkan tangannya dan berkata, mari kita gunakan orang-orang tadi sebagai contoh. Mereka milik Qingshan. Faksi itu hampir tidak bisa dianggap sebagai level menengah di dalam akademi dalam. Mereka tampaknya memiliki total lebih dari 20 orang. Namun, keseluruhan kekuatan mereka melebihi kekuatan siswa baru kami. Jika kami benar-benar bertarung, kami tidak akan tahu siapa yang akan menjadi pemenang, bahkan jika kami semua bertarung. Namun, jika kita, siswa baru benar-benar membeku bersama, faksi dengan kekuatan yang mirip dengan Qingshan tidak akan berani berlebihan.
Lagi pula, jika kita bertarung, mereka juga akan sangat menderita. Xiao Yan mengerutkan bibirnya sedikit, mengalami kesulitan membuat keputusan. Dia terbiasa sendirian. Sekarang, dia diminta untuk mengelola sebuah faksi. Meski hanya ada puluhan, itu juga cukup merepotkan, namun, jika dia tidak mengumpulkan siswa baru, itu akan seperti yang dikatakan Atai. Dengan hanya mengandalkan mereka berempat, itu mungkin akan sangat merepotkan di dalam akademi dalam. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, semakin banyak orang, semakin besar kekuatan mereka. Xiao Yan GG, ada beberapa dasar dari apa yang dikatakan Atai. Jika kamu tidak membuat keputusan sekarang, kemungkinan siswa baru ini akan ditarik oleh faksi lain dalam waktu dekat. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi kami untuk menemukan kesempatan seperti itu. Sun Er mengambil beberapa langkah ke depan, datang ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan lembut. Jika Xiao Yan GG takut itu akan merepotkan, kamu bisa menyerahkan semuanya kepada Hu Jia dan aku untuk mengaturnya. Kami memiliki beberapa keahlian khusus dalam hal ini. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa, sepertinya tahu dengan jelas di mana letak masalah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir saat mendengar ini. Senior Xiao Yan, selama kamu memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk memimpin, kami, siswa baru ini, akan mengikuti kamu. Bagaimanapun, para siswa yang lebih tua itu memperlakukan kami sebagai merusak pemandangan. Jika kita punya pilihan, siapa yang rela menanggung kesengsaraan ini? Suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, sekelompok besar suara bergema mengikuti dari dekat. Xiao Yan sedikit tertegun saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa siswa baru telah mengelilinginya pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, para mahasiswa baru ini sedang menatapnya dengan wajah penuh antisipasi, menunggu keputusannya. 10 jari Xiao Yan saling terkait erat. Di bawah pengawasan banyak tatapan penuh antisipasi, Xiao Yan menghela napas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya, mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, "Baiklah. Karena semua orang mempercayaiku, aku, Xiao Yan, akan memimpin kalian semua untuk mendapatkan pijakan di akademi dalam ini. Untuk saya sendiri, untuk Anda semua, mari kita bekerja sama sekali. Kalau tidak akan menyenangkan untuk berkerumun di akademi dalam tempat harimau dan naga bersembunyi." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, para siswa baru ini, dengan wajah penuh antisipasi, mulai bersorak dengan cara yang agak bersemangat. Memiliki organisasi akan memberi orang rasa aman yang lebih besar. Ketika mereka melihat Xiao Yan akhirnya menganggukkan kepalanya, Sun Er dan yang lainnya di belakangnya bertukar pandang dan juga diam-diam menghela nafas lega. Karena ini kasusnya, Ketua, setelah membentuk faksi, kita harus memberi nama pada faksi mahasiswa baru kita kan? Jika tidak, bagaimana kita akan mengumumkannya kepada orang-orang di luar? Atai juga meletakkan beban besar di hatinya saat dia tersenyum dan bertanya. Pada Xiao Yan, cara bentuk sapaannya berubah sangat mulus. Namun, bentuk alamat ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit canggung. Nama karena niat kita adalah untuk bertahan hidup di akademi dalam ini, nama kita seharusnya adalah Gerbang Pan. Mudah-mudahan, faksi siswa baru kita akan menjadi seperti batu, tetap kokoh dan teguh di depan hutan orang-orang kuat di akademi dalam. Xiao Yan tidak terlalu ahli dalam menamai sesuatu. Pada saat itu, dia berpikir sejenak dan hanya bisa mengatakan ini secara acak. Gerbang Pan ini juga mungkin. Namanya hanyalah sesuatu untuk memanggil kita. Atai mengulanginya berulang kali di mulutnya tapi tidak keberatan. Dia membalikkan tubuhnya ke siswa baru di sekitarnya saat dia tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, "Semuanya, mulai hari ini, faksi siswa baru kita ini akan secara kolektif disebut Gerbang Pan. Senior Xiao Yan akan menjadi pemimpin kami. Di masa depan, kami akan mendengarkan perintahnya. Mereka yang berani melanggar kita akan disingkirkan." Baik,
Gerbang Pan. Mereka yang tidak taat akan disingkirkan. Mendengar nama yang Atai teriakkan dari mulutnya, rona merah bersemangat muncul di wajah mereka saat mereka meraung pelan. Kaum muda akhirnya dipenuhi dengan darah panas. Melihat emosi tinggi para siswa baru, perasaan yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Mulai hari ini, dia akan memimpin Pans Gate untuk menempa pijakan dan menempatkan akarnya di akademi dalam dengan banyak orang kuat. Baiklah. Izinkan saya, Xiao Yan, melihat betapa luar biasanya akademi batin ini. Chapter 462. Xiao Yan, Gerbang Pan, ini baru saja dibuat dan kamu sudah kabur. Selama bertahun-tahun saya menjadi bagian dari unit penegakan hukum, ini adalah pertama kalinya saya melihat pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Wu Hao mengeluh tanpa daya kepada Xiao Yan yang dengan cepat berjalan di depannya di jalan yang luas ini. Setelah orang ini mengkonfirmasi nama faksi sebelumnya, dia telah melemparkan masalah penyelesaian siswa baru ke Sun Er dan Hu Jia sebelum menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Mereka akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya hanya menciptakan efek mengumpulkan hati orang. Sekarang setelah saya menarik orang, saya secara alami dapat mengandalkan keduanya untuk menyelesaikan masalah yang merepotkan. Tidak akan terlalu terlambat bagi kami untuk menunjukkan diri dan bertanggung jawab jika seseorang membuat masalah. Xiao Yan memperlambat langkahnya dan tertawa ke arah Wu Hao. Setelah itu, dia menoleh dan mengamati jalan luas di sekitarnya. Pada saat ini, akan ada beberapa murid yang lebih tua dari akademi dalam yang melintas di jalan. Namun, tidak banyak orang yang memberi banyak perhatian pada Xiao Yan dan Wu Hao. Jelas, tidak semua siswa yang lebih tua pernah mendengar nama ketua angkatan siswa baru ini. Wu Hao tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya, melihat ke jalan, yang membentang ke segala arah, dan bertanya, kemana kamu berencana untuk pergi? Ayo pergi ke utara untuk melihat-lihat. Jari Xiao Yan perlahan mengusap cincin hitam itu sambil mengangkat dagunya ke utara. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yao Lao tadi malam, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang api surgawi, jika dia mencari di area umum itu. Xiao Yan saat ini merasa tidak sabar ketika harus mencari api surgawi, untuk memungkinkan dirinya dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Makanya, dia tidak ingin menunda bahkan sesaat. Utara. Wu Hao tertegun sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka keluar untuk membiasakan diri dengan halaman sekolah. Tidak peduli kemana mereka pergi. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan tangannya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Setelah ledakan energi, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara "siu" saat dia menembak. Kecepatan tubuhnya menyebabkan beberapa siswa yang lebih tua datang dan akan menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Orang ini, Wu Hao menggelengkan kepalanya. Beberapa doki berwarna darah tiba-tiba muncul di kakinya. Saat doki sedikit berfluktuasi, tubuh Wu Hao juga menjadi sedikit ilusi. Dengan segera, tubuhnya bergetar dan secara aneh menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul berikutnya, dia sudah 10 meter jauhnya. Dalam beberapa kilatan, dia dengan cepat mengejar Xiao Yan. Dari kelincahan doki yang ditunjukkan oleh Xiao Yan dan Wu Hao, tidak diragukan lagi bahwa Wu Hao terlihat sedikit lebih halus. Jika dia bertarung dengan orang lain, kelincahan semacam ini akan menyebabkan lawannya pusing. Teknik do kelincahan yang aneh. Para siswa yang lebih tua datang dan pergi menyaksikan bayangan berdarah, yang menghilang dari pandangan mereka, dan mau tidak mau menyuarakan pujian mereka. Ukuran akademi dalam begitu besar sehingga sedikit di luar ekspektasi Xiao Yan dan Wu Hao. Keduanya menghabiskan energi mereka dan berlari dengan liar selama hampir setengah jam. Namun, mereka masih belum mencapai batas akademi dalam. Sepanjang jalan, mereka sering dapat melihat beberapa lingkaran pertempuran tempat orang-orang berdebat dan bertengkar sengit. Ada cukup banyak orang yang mengawasi di sekitar mereka.
Beberapa orang, yang lebih banyak bicara, akan meneriakkan celah yang dibuka oleh kedua pejuang saat mereka menonton. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan kedua orang yang bertengkar semakin merasa khawatir jika mereka bertengkar. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menarik tangan dan menarik kembali dengan wajah yang diliputi kesedihan. Mereka yang bisa memasuki akademi dalam dari Akademi Jianan memang bukan orang biasa. Pandangan mendalam semacam ini cukup untuk membuat para siswa akademi luar tidak bisa menandingi. Xiao Yan menghela nafas saat dia menarik pandangannya dari lingkaran pertempuran tertentu. Sebagian besar siswa di sini telah melalui berbagai pemurnian. Jika salah satu dari mereka ditempatkan secara acak di sebuah kerajaan di dalam benua, kemungkinan mereka akan diperlakukan sebagai seorang jenius. Penglihatan orang-orang ini tidak mengherankan. Wu Hao tersenyum dan melanjutkan, namun, suasana di sini memang sangat ganas. Mereka akan segera memulai perkelahian di tempat untuk menyelesaikan perselisihan apapun. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu ke sekeliling dan sedikit tertegun untuk mengetahui bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada peningkatan jumlah orang yang berkerumun di jalan ini menuju utara. Masing-masing melepaskan kecepatan mereka secara maksimal. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Wu Hao hanya melihat sosok manusia berulang kali bergegas melewati pepohonan di sisi jalan serta suara angin deras, hu. Sepertinya mereka semua bergegas ke utara. Apa sebenarnya yang ada di sana? Wu Hao juga menyadari peningkatan jumlah siswa saat dia bertanya dengan heran. Hei, kita akan tahu setelah kita pergi dan melihatnya. Xiao Yan tersenyum. Kakinya melangkah dari tanah saat tubuhnya sekali lagi melesat. Akhirnya, Wu Hao mengikutinya dari dekat, seperti belatung di tulang. Perjalanan cepat kali ini berlangsung selama 20 menit lebih sebelum kecepatan Xiao Yan dan Wu Hao secara bertahap melambat. Sebuah massa hitam besar, terdiri dari banyak siswa yang telah berhenti, muncul di depan mereka saat ini. Mengapa ada begitu banyak orang? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tercengang saat dia melihat orang-orang hitam yang seperti semut ini. Saya tidak tahu, Wu Hao juga tidak terbiasa dengan tempat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan membelai dagunya dengan tangannya. Dia melihat sekeliling sebelum dengan cepat tiba di bawah pohon besar. Dia berbicara dengan Wu Hao, ayo naik dan lihat. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan melompat ke cabang pohon tanpa menunggu jawaban Wu Hao. Tubuhnya seperti monyet yang gesit saat dia memanjat pohon dengan cara yang sangat gesit. Hanya dalam puluhan detik, tubuhnya muncul di atas pohon besar dengan satu lompatan. Xiao Yan menyaksikan pemandangan di bawah dari sudut pandang yang tinggi saat dia berdiri di atas pohon. Tatapannya melayang melewati massa hitam kerumunan manusia dan langsung menyapu ke depan. Tiba-tiba, wajahnya terkejut. Mulutnya juga sedikit terbuka. Ini adalah area tertekan muncul dalam pandangan Xiao Yan. Di dalam depresi itu ada menara hitam yang sangat besar terkubur dalam di bawah tanah, hanya memperlihatkan ujung menara dan pintu masuk yang gelap. Menara itu terkubur di dalam tanah. Adegan yang sangat aneh semacam ini menyebabkan keheranan di wajah Xiao Yan menjadi semakin padat. Itu lama kemudian sebelum dia berangsur-angsur pulih dan bergumam, jangan bilang kalau ini yang disebut menara penyulingan ki langit yang berkobar. Sungguh tak terduga apakah itu benar-benar terkubur di bawah tanah. Bisakah seseorang masuk dan berlatih di sana? Tatapan Xiao Yan menyapu detail di satu lapisan menara yang berada di atas tanah. Dia tiba-tiba mengerutkan alisnya ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar tubuh menara tampak agak bengkok dan memiliki beberapa kerutan. Dia telah melihat jenis pertahanan ini di Balai Koleksi Buku Akademi Luar. Ya ampun, mereka secara khusus menempatkan tingkat pertahanan ini. Menurut apa yang telah dijelaskan oleh wakil kepala sekolah Hugan terakhir kali, Xiao Yan jelas tahu bahwa untuk menyiapkan pertahanan semacam ini di ruang yang bengkok, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan Dozun.
Dozun, Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Orang yang kuat di kelas ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka benar-benar dapat menggunakan ruang, sesuatu yang sangat halus dan tidak terlihat, untuk melakukan apapun yang mereka suka. Alam menakutkan macam apa itu Doseng, atau bahkan Dodi yang berada di atas keduanya. Saat Xiaoyan berulang kali mengagumi kekuatan menakutkan dari seorang elit Dozun, suara angin deras muncul tidak jauh di belakangnya. Dia menoleh dan sedikit terkejut menyadari bahwa lusinan sosok manusia melintas dari jauh. Kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, sosok manusia dengan mantap dan teratur muncul di cabang beberapa pohon besar di samping Xiaoyan. Orang-orang ini cukup kuat. Setelah memeriksa sosok manusia ini dari dekat, Xiaoyan menyadari bahwa lusinan sosok manusia ini semua mengenakan lencana, mirip dengan daun, di dada mereka. Tampaknya orang-orang ini berasal dari faksi yang sama. Memang ada banyak faksi di dalam Akademi Dalam. Panget, kita baru saja dibuat. Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap sosok manusia itu hanya untuk menyadari bahwa mereka sudah bergegas turun sendiri setelah mengamati pemandangan di bawah. Sekelompok besar orang menukik turun dari atas di udara sebelum mereka langsung menyerang ke depan sekelompok besar massa hitam dengan cara yang sangat kasar dan tidak masuk akal. Tindakan memotong antrian secara paksa ini jelas membuat semua orang marah. Namun, ketika orang melihat lencana berbentuk daun di dada mereka, mereka hanya bisa dengan marah menelan kata-kata yang sampai ke mulut mereka. Saya pikir faksi ini seharusnya memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam Akademi Dalam. Xiaoyan menyaksikan reaksi semua orang dengan matanya saat dia bergumam lembut. Segera, dia bergerak di sepanjang batang pohon dan dengan cepat melompat ke bawah. Ketika kakinya mendarat di tanah, Wu Hao, yang tidak berdiri di sampingnya, buru-buru bertemu dengannya. Dia bertanya, "Sudahkah Anda memeriksanya dengan jelas?" Tempat ini tampaknya menjadi menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Xiaoyan menepuk tangannya dan segera meremas ke arah kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, mari kita lihat apa gunanya menara pemurnian Ki Langit yang berkobar ini." Ini benar-benar memungkinkan orang untuk berlatih dengan kecepatan tinggi. Ini adalah menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Ekspresi Wu Hao sedikit gembira saat mendengar ini. Dia buru-buru mengikuti Xiaoyan dan melakukan yang terbaik untuk masuk ke kerumunan manusia. Jelas, dia juga sangat tertarik dengan hal ini. Ketika Xiaoyan dan Wu Hao mencapai batas aliran manusia setelah beberapa tekanan yang sulit, mereka tidak bisa lagi menekan ke depan. Alasannya bukan karena orang-orang yang ada di depan diremas sampai penuh. Sebaliknya, ada tanah kosong yang sangat luas di depan mereka. Beberapa puluh meter, di sisi berlawanan dari tanah kosong, adalah menara hitam misterius terkubur di dalam tanah. Pada saat ini, tanah yang luas dibagi menjadi beberapa area dengan cara yang sangat tertib. Ada sekelompok besar orang yang duduk dengan mata tertutup di setiap area. Tatapan Xiaoyan menyapu sosok manusia ini. Dia menyadari bahwa orang-orang yang dia lihat di puncak pohon ada di antara mereka. Orang-orang ini seharusnya menjadi bagian dari beberapa faksi yang lebih kuat di dalam Akademi Dalam. Mereka agak sombong. Mereka tidak perlu mengantri dan bisa langsung menempati posisi terbaik. Cek, tidak heran Atai bilang kalau di Akademi Dalam, seseorang harus membangun atau bergabung dengan beberapa faksi kuat untuk mendapatkan kondisi latihan terbaik. Wu Hao berkata dengan suara lembut. Ini memang sedikit berlebihan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia mengamati secara mendalam berbagai faksi, yang anggotanya duduk bersila dengan mata tertutup. Dia tidak menjadi pusat perhatian dan berjalan ke dalam lingkaran itu. Dia mengerti bahwa saat ini, Panget tidak memiliki kualifikasi semacam itu. Begitu dia maju ke kelas Dowling, dia mungkin bisa berdiri di antara mereka. Namun, untuk saat ini, lebih baik tidak menonjolkan diri. Dong,
Saat Xiao Yan dan Wu Hao berdiskusi dengan lembut, sebuah gong kuno terdengar sangat kuat di daerah ini. Setelah gong dibunyikan, kebisingan itu tiba-tiba berhenti. Buka menara. Saat gong dibunyikan, sebuah suara tua tampaknya dipancarkan dari dalam menara. Tidak lama setelah suara tua itu terdengar, orang bisa melihat bahwa pintu hitam yang gelap, yang tertutup rapat, perlahan mulai terbuka. Aura panas samar merembes keluar darinya, menyebabkan suhu area ini sedikit meningkat. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat dia merasakan perbedaan suhu. Tangannya juga menegang saat ini. Masuki menara. Suara tua itu terdengar sekali lagi. Segera, semua orang di tanah kosong dengan mata tertutup tiba-tiba membukanya. Mereka tiba-tiba berdiri. Seseorang hanya bisa mendengar suara angin yang deras saat banyak sosok manusia melesat secara eksplosif menuju pintu masuk menara dari segala arah. Pergi, ayo masuk juga. Xiao Yan menahan hatinya, yang tiba-tiba menjadi gelisah. Dia melambaikan tangannya ke Wu Hao dan memimpin jalan ke tanah kosong. Setelah itu, mereka dengan cepat berjalan menuju menara hitam misterius yang terkubur jauh di bawah tanah. Saat mereka mempersempit jarak antara mereka dan menara, Xiao Yan akhirnya benar-benar merasakan ukuran yang sangat besar dari menara hitam ini. Ini hanyalah level yang terlihat di atas permukaan. Namun, itu sebenarnya setara dengan bangunan 2 atau 3 lantai. Sudut gunung es terlihat seperti ini. Sulit membayangkan betapa megahnya tubuh menara, yang tersembunyi di bawah tanah. Langkah kaki Xiao Yan berhenti beberapa meter di depan menara hitam. Dia memberi jalan kepada orang lain dan berdiri di samping, menimbang menara hitam ini, yang tampak agak kuno, dengan sangat detail. Dia tidak tahu material apa yang digunakan untuk membangun menara, tapi sedikit memancarkan beban dan dingin yang sedingin es. Tempat yang aneh. Bagian dalam menara jelas dipenuhi dengan panas yang membara, tetapi mereka menggunakan bahan yang mengandung dingin untuk membangun badan menara. Ini sungguh aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memiliki beberapa keraguan. Efek yang sepenuhnya berlawanan hidup berdampingan di tempat yang sama. Implementasi semacam ini biasanya hanya ada saat menekan sesuatu. Ayo pergi, Xiao Yan. Wu Hao mendesak sambil menarik Xiao Yan, yang matanya menatap tajam ke menara hitam. Iya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh dan menatap pintu depan hitam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sesuatu di dalam tubuhnya bergerak sedikit. Saat mereka bergerak semakin dekat ke pintu masuk utama menara hitam, detak jantung Xiao Yan menjadi semakin intens. Sesaat kemudian, saat dia berdiri di depan pintu masuk utama, telapak tangannya benar-benar berkeringat. Xiao Yan berdiri di depan pintu utama dan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan emosi di dalam hatinya dan mengatupkan giginya. Hatinya susah diatur saat dia mengangkat kakinya dan segera melangkah dengan berat ke dalam kegelapan di belakang pintu masuk utama. Cahaya di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Sesaat kemudian, Xiao Yan merasakan kakinya menginjak permukaan batu yang keras. Namun, hatinya tak sempat rileks setelah kakinya menginjak tanah yang kokoh saat ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Wajah halus dan tampan tiba-tiba menjadi merah seperti arang terbakar. Adegan ini sangat aneh. Chapter 463. Tepat saat kaki Xiao Yan mendarat di dalam pintu masuk menara, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeras. Wajah lembut dan tampannya seperti arang terbakar dan gelombang kabut tipis berwarna putih, yang membawa suara cici dari daging yang sedang dipanggang, dipancarkan dari dalam tubuhnya. Selain Xiao Yan, Wu Hao, yang juga memasuki menara pada saat yang sama, memiliki wajah yang juga memerah pada saat ini. Kabut berwarna putih juga mulai dipancarkan dari tubuhnya seperti bekas kebiasaan. Keduanya berdiri di depan pintu menara tanpa bergerak. Beberapa siswa yang lebih tua, yang masuk dari belakang, awalnya menegur mereka. Namun,
Ketika mereka melihat situasi Xiao Yan dan Wu Hao, mereka segera menghentikan omelan dan sambil tertawa berkata dengan sikap sombong, sepertinya mereka berdua harus menjadi siswa baru yang baru saja memasuki akademi dalam. Mereka benar-benar berani tidak memiliki pertahanan ketika mereka memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar untuk pertama kalinya. Melayani mereka dengan benar. Cepat pergi dan beritahu tetua di menara. Jika mereka tidak memiliki penatua yang mendukung mereka ketika mereka memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk pertama kalinya, kemungkinan mereka akan hancur dari dalam keluar. Tentu saja, Xiao Yan dan Wu Hao saat ini secara alami tidak dapat mendengar kata-kata dari siswa yang lebih tua ini. Mereka sekarang merasa terkejut dan sibuk karena situasi aneh yang tiba-tiba muncul di dalam tubuh mereka. Sialan, apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran Xiao Yan membawa alarm saat dia melihat sekelompok api aneh yang muncul secara tidak masuk akal di dalam tubuhnya. Hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung. Kelompok api ini sangat aneh sehingga sedikit di luar akal sehat. Tidak ada alasan lain kecuali bahwa kumpulan api ini sebenarnya tidak berbentuk dan tidak terlihat. Jika bukan karena fakta bahwa Xiao Yan sangat ahli dalam mengendalikan api dan tahu tentang api, kemungkinan besar dia tidak akan memperlakukan kelompok benda misterius yang agak bengkok dan tidak terlihat ini sebagai semacam api. Kelompok bibit api yang tidak terlihat ini dianggap tidak terlalu kuat. Namun, bagian dalam tubuh seseorang pada akhirnya merupakan titik terlemah dari tubuh seseorang. Di sini, bahkan jika seseorang adalah Do Huang yang kuat, seseorang tidak akan berani secara acak membiarkan beberapa energi yang tidak diketahui untuk masuk. Selama sedikit cedera terjadi di sini, kerugian yang diakibatkannya akan sulit diperkirakan. Bahkan mungkin permanen. Sejak kumpulan bibit api tak terlihat ini muncul, suhu tinggi yang dipancarkan darinya mulai menyebabkan pembuluh darah, tulang, otot, dan berbagai organ lain di tubuhnya merasakan sakit yang menusuk. Xiao Yan yang sering bermain api tahu bahwa ini adalah pertanda dibakar oleh suhu tinggi. Jika dia melanjutkan dengan cara ini, kemungkinan tidak lama kemudian, jalur Qi dan bagian penting lainnya di dalam tubuhnya akan kehilangan fungsi di bawah nyala api sialan ini. Begitu jalur Qi-nya kehilangan fungsi peredaran darahnya, bagi seorang praktisi, dia akan direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Tenang, tenang. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan hatinya yang agak bingung akibat situasi yang tiba-tiba ini. Sesaat kemudian, pikirannya bergerak. Seseorang bisa melihat nyala api berwarna hijau dengan cepat keluar dari ruang roh penerimaan kecil di tengah pusaran. Akhirnya, mengikuti perintah Xiao Yan, itu dengan cepat melewati satu vena demi satu saat datang ke segala arah dengan cara mengepung karena mengelilingi nyala api tak terlihat dari asal yang tidak diketahui di dalamnya. Saat api inti teratai hijau menunjukkan dirinya, suhu tinggi yang merembes keluar dari nyala api tak terlihat, akhirnya benar-benar terisolasi. Pada titik ini, Xiao Yan masuk dengan lega. Untungnya, dia memiliki api inti teratai hijau untuk melindungi tubuhnya. Benda sialan ini, bagaimana itu memasuki tubuh saya? Xiao Yan mulai ragu setelah bahayanya disingkirkan. Dia tidak menyentuh apapun setelah dia memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Selain itu, masih ada Do Qi yang terus beredar dalam jalur Qi-nya untuk bertindak sebagai pertahanan. Tidak mungkin gumpalan api ini masuk ke dalam tubuhnya tanpa suara. Namun, melihat cara nyala api aneh ini muncul, seolah-olah nyala api itu sudah ada di dalam tubuhnya daripada menerobos masuk dari luar. Bagaimana mungkin itu sudah ada di dalam tubuh saya? Api inti teratai hijau di dalam tubuhku bertindak sebagai perlindungan. Seharusnya tidak mungkin api biasa masuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan cepat membunuh pikiran yang melintas di hatinya. Hah? Api tak terlihat.
Sama seperti Xiaoyan yang bingung meski banyak merenung, sebuah suara tua yang terkejut tiba-tiba keluar dari dalam hatinya. Guru, Xiaoyan segera dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa saat mendengar suara ini. Tak terlihat dan tidak berwarna, menginjam hati untuk muncul, tidak ada jejak yang ditemukan. Ini, Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian kegembiraan liar muncul dalam suaranya yang terkejut. Ini adalah api hati jatuh. Api hati jatuh. Pikiran Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Saat ini, dia sepertinya memiliki kegembiraan yang menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Api berwarna hijau, yang membungkus api yang tak terlihat juga melonjak dengan intens dan bahkan hampir membuatnya menghilang. Jangan terlalu bersemangat. Jangan terlalu bersemangat ya. Yao Lao buru-buru berkata dengan tenang saat dia merasakan hati Xiaoyan yang gelisah. Dia menunggu sampai dia melihat bahwa nyala api berwarna hijau perlahan-lahan menjadi tenang sebelum dia sekali lagi menaruh perhatiannya pada kumpulan nyala api tak terlihat itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara, "Ya," yang meragukan. Apa itu? Guru, pikiran Xiaoyan sedang menatap nyala api yang tak terlihat. Dia buru-buru bertanya ketika dia mendengar suara, "Ya," yang terkejut dari Yao Lao. Itu tidak benar, Yao Lao bergumam ragu, bentuk semacam ini memang sesuatu yang ditampilkan oleh api hati jatuh, tapi seharusnya tidak terlalu lemah. Ya, gumpalan api ini, sepertinya tidak dari tubuh asli, api hati jatuh. Sebaliknya, itu adalah tubuh terbelah yang ditembakkan ke jantung karena seseorang berada dekat dengan tubuh sebenarnya. Apa maksudmu? Xiaoyan sangat bingung saat mendengar kata-kata Yao Lao. Gumpalan bibit api yang tidak terlihat ini bukanlah api hati jatuh yang sebenarnya, tetapi hanya api tubuh yang terbelah yang ditembakkan ke dalam hati Anda oleh api hati jatuh. Tidak mungkin mencapai efek mengembangkan mantra api dengan menelan tubuh yang terbelah ini. Yao Lao berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Xiaoyan mulai mengerti sedikit dan langsung sangat kecewa. Apa yang harus dikecewakan? Karena api hati jatuh mampu melemparkan api tubuh yang terbelah ke dalam hatimu, itu berarti jaraknya tidak terlalu jauh. Selain itu, aku juga dapat dengan jelas memberitahumu sekarang bahwa api hati jatuh yang kamu yang dikejar harus berada dalam menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Sungguh tidak terduga bahwa Akademi Jianan benar-benar menyembunyikan api surgawi di tempat seperti itu. Tidak heran sangat sulit untuk menemukannya. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Ada kegembiraan yang sulit disembunyikan di dalam tawanya. Api hati jatuh ada di dalam menara ini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Xiaoyan, yang sedikit kecewa beberapa saat sebelumnya, sekali lagi menjadi waspada. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat menjelaskan mengapa siswa akademi dalam bisa berlatih dengan kecepatan yang begitu cepat di dalam menara ini. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Ini juga terkait dengan api hati jatuh. Xiaoyan bertanya dengan cara yang terkejut. Ini secara alami terkait. Anda, lepaskan api inti teratai hijau. Edarkan douki Anda dan lewati gumpalan api tak terlihat itu. Coba dan lihat reaksi apa yang akan terjadi. Yao Lao menginstruksikan. Xiaoyan sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menggerakkan pikirannya. Api berwarna hijau itu, yang sangat menutupi bibit api yang tak terlihat, membuat suara "wus" saat itu dengan cepat menarik kembali ke roh penerimaan. Saat api inti teratai hijau pergi, suhu tinggi sekali lagi menyebar dari bibit api yang tak terlihat menyebabkan rasa sakit menusuk samar yang dipancarkan dari jalur ki dan tulangnya. Xiaoyan dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk saat pikirannya bergerak sedikit. Bel kristal berbentuk belah ketupat seukuran ibu jari di dalam pusaran bergetar sedikit. Gelombang douki berwarna hijau menyerbu keluar. Akhirnya, di bawah kendalinya, itu melewati beberapa pembuluh darah dan sampai ke tempat di mana nyala api tak terlihat itu.
Lewati itu, Xiao Yan dengan keras memberi perintah. Orang bisa melihat Doqi tiba-tiba dimuntahkan dan segera bergegas melalui gumpalan api tak terlihat di bawah fokus pikiran Xiao Yan. Ukuran nyala api yang tak terlihat sangat kecil. Oleh karena itu, bahkan tidak butuh 1 detik untuk Doqi berwarna hijau yang mengisi api untuk melewatinya dan keluar dari sisi lain. Ini, pikiran Xiao Yan dengan ketat mengendalikan Doqi berwarna hijau yang melewati api tak terlihat itu. Dia tertegun menyadari bahwa Doqi yang awalnya kuat sebenarnya telah menyusut menjadi hampir setengah ukurannya setelah melewati bagian dalam nyala api yang tak terlihat. Meskipun mungkin telah menyusut menjadi setengah ukurannya, Doqi berwarna hijau, yang telah menjadi jauh lebih kecil, memberi Xiao Yan perasaan yang agak kental dan nyata. Perasaan semacam ini seolah-olah nyala api tak terlihat telah memutar Doqi yang agak tersebar dengan erat setelah Doqi melewatinya. Dengan ini, energi yang dapat dipancarkan Doqi, yang ukurannya menjadi lebih kecil, pasti lebih besar daripada Doqi yang bergolak dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan karena dia dengan jelas merasakan perubahan semacam ini dalam Doqi-nya. Dia buru-buru mengendalikan Doqi-nya karena terus melewati gumpalan api tak terlihat itu. Namun, saat string kelima Doqi melewatinya, gumpalan api tak terlihat mulai bergetar sedikit. Dengan cepat mengikuti ini, nyala api menjadi lebih ilusi. Suhunya menjadi semakin rendah. Sesaat kemudian, itu akhirnya benar-benar menghilang tanpa suara, dengan cara yang mirip dengan saat itu muncul. Itu menghilang. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang saat Doqi melewati ruang kosong. Dia bisa merasakan bahwa perasaan panas di tubuhnya sudah mulai dengan cepat menjadi pingsan. Ini adalah sekumpulan tubuh terbelah yang sangat lemah yang dilemparkan ke dalam dirimu. Energi pemurnian yang diciptakannya sangat kecil. Karenanya, itu hanya dapat mendukung Anda memurnikan Doqi. Yao Lao tersenyum saat menjawab, menghilangkan keraguan yang dimiliki Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan agak menyedihkan. Pikirannya bergerak dan dia sekali lagi menuangkan beberapa helai Doqi, yang telah dimurnikan, ke dalam kristal Do di dalam pusaran. Saat pikirannya melihat ke kristal Do berbentuk belah ketupat, Xiao Yan menyadari bahwa setelah sedikit Doqi yang dimurnikan dituangkan ke dalam kristal Do seukuran ibu jari tampaknya menjadi sedikit lebih besar. Api hati jatuh ini sebenarnya memiliki efek misterius. Hanya sekelompok api tubuh terbelah lemah yang dibuang dapat sedikit meningkatkan Doqi saya. Jika aku bisa menelan tubuh aslinya maka Xiao Yan menelan air liur saat memikirkan hal ini. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan intens. Api hati jatuh ini adalah akselerator yang dapat meningkatkan kecepatan pelatihan seseorang. Kecepatan pelatihan siapapun yang bisa mendapatkannya kemungkinan akan memasuki tahap yang sangat menakutkan. Mengapa, anak kecil, apakah kamu tertarik? Suara menggoda Yao Lao terdengar. Xiao Yan tersenyum dan bahkan tidak menyembunyikan sedikit pun kerinduan di hatinya. Guru, manfaat yang diberikan, api hati jatuh, untukku mungkin lebih besar daripada api inti teratai hijau. Oleh karena itu tidak peduli apapun yang terjadi, saya pasti harus mendapatkannya. Chapter 464. Di menara kuno, di mana cahayanya ringan, sekelompok orang berkumpul di sekitar Xiao Yan dan Wu Hao, yang matanya tertutup rapat. Di antara mereka, mereka mengeluarkan tawa lembut dan melakukan banyak percakapan pribadi. Beri jalan, Penatua Liu akan datang. Teriakan tiba-tiba terdengar dari luar kerumunan. Segera, kerumunan itu buru-buru berpisah dan membentuk jalan kecil. Di dalam menara ini posisi seorang penatua adalah yang terbesar. Siapapun yang berani menyinggung mereka tidak akan berakhir dengan baik. Dengan hanya meminjam secara acak beberapa kekuatan posisi untuk menghalangi Anda, dia dapat membuat Anda tidak memiliki air mata lagi untuk menangis, bahkan jika Anda menginginkannya. Saat kerumunan manusia berpisah,
seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dan kasar perlahan masuk. Tatapan senyumnya menyapu tubuh Xiao Yan dan Wu Hao yang kaku dan tidak bergerak. Dia tertawa dan berkata, benar-benar ada dua orang kecil yang tidak tahu kekuatan langit dan bumi atau melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka benar-benar bahkan tidak repot-repot melaporkan upaya awal mereka untuk memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Kesulitan ini adalah sesuatu yang akan mereka derita secara berlebihan. Petik 2. Hihi, selalu ada siswa baru yang sembrono setiap tahun yang dengan tidak sabar memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar. Mereka pantas menderita kesulitan ini, tawa gembira terdengar dari kerumunan manusia. Meskipun kecepatan latihan di dalam menara agak cepat, bagaimanapun juga, itu masih sedikit membosankan. Siswa yang lebih tua ini secara alami senang melihat situasi di depan mereka. Siswa baru masuk dan memberi mereka hiburan. Para siswa baru saja memasuki akademi dalam. Wajar jika mereka tidak mengetahui aturan di sini. Apa yang bisa ditertawakan? Suara samar dan jelas tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang segera mengikuti suara itu dan melihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda mengenakan gaun berwarna perak. Wanita muda itu tinggi, wajahnya mungkin tampak kurus, tetapi kecantikannya langka. Kulitnya putih seperti salju dan alisnya seperti lukisan. Hal yang membuat orang terkejut terbesar adalah rambut panjang wanita ini, yang berkumpul di pinggangnya, sebenarnya berwarna perak langka. Rambut berwarna perak cocok dengan gaun berwarna peraknya, menyebabkan seluruh tubuhnya melepaskan sifat dingin dan lemah yang membuat orang menjauh hingga mereka berada ribuan kilometer darinya. Ini menyebabkan orang lain memiliki perasaan bisa melihat dari jauh, tetapi tidak bisa menyentuh. Tatapan semua orang menyapu wanita berpakaian perak ini sambil mempertahankan kesunyian mereka. Mata mereka awalnya bersinar dengan kekaguman yang dimiliki seorang pria untuk seorang wanita. Namun, ada juga rasa takut yang tercampur dengan pemujaan itu. Setelah wanita berbaju perak ini membuka mulutnya, tawa sombong itu hampir menghilang seketika. Dari sini, bisa dilihat bahwa wanita ini seharusnya berasal dari faksi yang kuat. Kalau tidak, di tempat di mana kekuatan dihormati, hanya penampilannya yang cantik saja tidak cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya menjadi takut. Itu sebenarnya gadis Yue. Aku yang dulu ini sebenarnya tidak melihatmu sebelumnya. Ini adalah sekelompok orang yang begitu bebas sehingga mereka membutuhkan pemukulan. Apa yang bisa mereka bicarakan dengan mereka? Penatua Liu itu juga mengalihkan pandangannya ke wanita berpakaian perak itu ketika dia mendengar suara itu. Dia sedikit terkejut sebelum dia langsung tertawa. Penatua Liu, wanita berpakaian perak itu tidak menjaga sikap acuh tak acuh saat berhadapan dengan Penatua Liu. Senyum tipis seperti epifilum muncul di wajahnya, menyebabkan siswa di sekitarnya menjadi sedikit linglung ketika mereka melihat senyuman ini. Gadis Yue, level mana yang ingin kamu masuki selama kunjungan ini? Penatua Liu melirik tubuh kaku Xiao Yan dan Wu Hao sebelum dia segera tersenyum dan bertanya pada wanita berpakaian perak itu. Sikapnya jelas jauh lebih ramah dibanding saat memperlakukan siswa lain. Tingkat ke-6. Wanita dengan gaun perak ragu-ragu sedikit sebelum menjawab. Tingkat ke-6. Itu adalah level di mana seseorang harus memiliki kekuatan bintang 6 Dowling sebelum masuk. Jangan bilang kalau Han Yue senior sudah mencapai level seperti itu. Kata-kata wanita itu segera menyebabkan gelombang kejutan terpancar dari kerumunan di sekitarnya. Tetua Liu itu juga agak terkejut dengan jawaban dari wanita berpakaian perak itu. Matanya, yang memiliki kilatan tersembunyi, perlahan menyapu tubuh yang terakhir. Sesaat kemudian, dia menghela nafas, sepertinya dalam beberapa tahun, kamu, gadis, akan memiliki kualifikasi untuk mencalonkan diri sebagai penatua di Akademi Dalam. Bakat dan kecepatan pelatihan seperti ini benar-benar membuat orang terkesima. Ini semua berkat menara pemurnian Ki Langit yang berkobar.
Jika saya berlatih sendiri, kemungkinan besar saya baru saja memasuki kelas Douling. Wanita berpakaian perak itu menggelengkan kepalanya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan Wu Hao di kerumunan. Dia membelah bibir merahnya sedikit. Tetua Liu, mengapa kamu tidak terlebih dahulu menyingkirkan orang-orang ini dari pemanggangan api hati? Jika tidak, mungkin akan ada banyak kerusakan pada tubuh mereka jika Anda terlambat. Penatua Liu menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, mari kita tunggu sebentar. Nah, berapa lama kau bertahan dipanggang oleh Heart Flame saat pertama kali memasuki menara pemurnian ki api berkobar saat itu? Alis Han Yue sedikit dirajut. Dia merenung sejenak sebelum berkata, 17 menit. Apalagi itu karena ada seseorang yang memperingatkan saya sebelumnya ketika saya memasuki menara. Ketika seseorang pertama kali memasuki menara pemurnian ki langit yang berkobar, sebenarnya mungkin untuk menilai potensi seseorang. Karena semua siswa baru tidak tahu bagaimana menyebabkan api hati menghilang ketika mereka pertama kali dibakar olehnya. Oleh karena itu, mereka yang dapat bertahan lebih lama berarti perlawanan mereka terhadap api hati lebih kuat. Ini adalah keuntungan besar bagi mereka saat mereka masuk dan berlatih di dalam menara di masa mendatang. Tentu saja tidak ada yang mutlak. Ini tidak dapat dianggap benar-benar akurat. Namun, ini bisa dianggap sebagai tes yang samar-samar. Penatua Liu tersenyum dan menjawab, saat ini kedua orang ini tampaknya telah bertahan selama 8 menit, bukan? Ah, ini sudah bisa dianggap lumayan. Penatua Su ingin menguji batasan mereka. Ah, mari kita coba. Jika aku menebak dengan benar, pemuda berjubah hitam ini seharusnya adalah Xiaoyan, anak kecil yang memimpin siswa baru tahun ini dalam kompetisi berburu energi api, dan mengalahkan semua siswa yang lebih tua, termasuk keduanya, kelompok Black White Evil Stopper. Baru-baru ini, dia juga sering disebut di antara kami para penatua. Penatua Liu melirik penguasa Suan berat yang sangat besar di belakang punggung Xiaoyan dan tersenyum saat dia berbicara. Dia adalah Xiaoyan itu. Mendengar kata-kata Penatua Liu, tidak hanya siswa yang lebih tua di sekitarnya mengeluarkan banyak seruan, tetapi kejutan juga melintas di murid Han Yue yang dingin dan acuh tak acuh. Penatua Liu mengangguk sambil tersenyum. Tatapannya berhenti pada Xiaoyan dan Wu Hao. Kedua tangannya dimasukkan ke lengan bajunya sambil menunggu datangnya batas mereka. Gadis Yue, jika ada yang ingin kau lakukan, silakan turun menaranya. Tidak apa-apa, hanya dengan saya di sini. Saat Penatua Liu menunggu, dia takut menunda waktu pelatihan Han Yue. Karena itu, dia tersenyum dan mendorongnya untuk pergi. Tidak apa-apa, saya juga ingin melihat seberapa lama siswa baru ini, yang memiliki reputasi cukup baik bahkan sebelum dia masuk akademi dalam, dapat bertahan. Han Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Sepasang mata dingin menyapu Xiaoyan dan Wu Hao. Selama beberapa hari ini, dia juga mendengar cukup banyak berita tentang angkatan mahasiswa baru ini. Mereka mampu mengalahkan semua kelompok siswa yang lebih tua di kompetisi berburu energi api, sementara sesuatu seperti ini sepertinya tidak pernah muncul selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia memiliki ketertarikan pada pemimpin siswa baru, yang dia dengar tetapi tidak pernah dia temui. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang memiliki minat seperti itu. Setelah mendengar Penatua Liu mengungkapkan identitas Xiaoyan, siswa yang lebih tua di sekitarnya, yang awalnya ingin pergi, juga menghentikan langkah kaki mereka. Masing-masing melemparkan tatapan, yang berisi berbagai emosi, ke arah dua orang yang hadir. Mereka juga ingin melihat apakah orang-orang ini memiliki kekuatan yang menurut rumor mereka miliki. Karena beberapa orang menyebarkan identitas Xiaoyan, ada siswa yang lebih tua yang berulang kali datang selama waktu tunggu. Karenanya, lingkaran itu semakin membesar. Jika bukan karena ruang di dalam menara ini sangat luas, kemungkinan besar kemacetan akan benar-benar terbentuk.
Seiring berlalunya waktu, keterkejutan di mata para pengamat ini juga semakin kaya. Ini karena sampai saat ini, keduanya sebenarnya telah bertahan selama 14 menit. Terlebih lagi, wajah mereka terlihat seperti arang terbakar tetapi mereka sepertinya tidak mencapai batasnya. Tidak buruk memang, Penatua Liu menarik janggutnya dan mengangguk sambil tersenyum. Matanya juga berisi kekaguman. Waktu terus mengalir. Namun, pada tanda 16 menit, tubuh Wu Hao tiba-tiba sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, siswa di sekitarnya tahu dengan jelas bahwa kemungkinan Wu Hao telah mencapai batasnya. Melihat reaksinya, Penatua Liu mengulurkan tangan kanannya yang keriput seperti cakar elang. Dia membidik tubuh Wu Hao, yang baru saja mulai bergetar, di udara kosong. Di ujung jarinya ada gumpalan api putih krem yang perlahan muncul. Api menggumpal di ujung jarinya hingga akhirnya membentuk api yang berputar berulang kali. Jari Penatua Liu dengan lembut menjentikkan api yang berputar. Dia melihat api yang berputar dengan cepat meninggalkan tangannya dan menggantung satu kaki dari hati Wu Hao. Keluar. Telapak tangan Penatua Liu berputar sedikit saat dia mengeluarkan teriakan lembut. Seseorang hanya bisa melihat nyala api berwarna krem dengan cepat berputar dan gelombang kekuatan isap menyebar. Akhirnya, di bawah kekuatan tarik api ini, gumpalan api tak terlihat yang agak bengkok ditarik dengan paksa dari hati Wu Hao. Akhirnya, itu tersedot ke dalam nyala api yang berputar dan dengan paksa dihancurkan menjadi ketiadaan. Saat gumpalan api tak terlihat itu meninggalkan tubuhnya, tubuh Wu Hao yang gemetar segera terdiam. Kakinya menjadi lemah, dan pantatnya jatuh ke tanah. Ekspresi arang terbakar juga dengan cepat menghilang. Dia terengah-engah, seperti banteng liar, mengeluarkan suara, hu-hu. Pada saat ini, tubuh dan jiwanya berada dalam kondisi sangat kelelahan dan dia tidak memiliki mood sedikit pun untuk melihat kerumunan di sekitarnya. 16 menit. Terlebih lagi ini setelah terkikis oleh api hati tanpa tindakan pencegahan apapun. Hasil ini tidak buruk. Penatua Liu tersenyum dan memuji saat dia menatap Wu Hao, yang duduk di tanah. Kelompok siswa baru ini tampaknya benar-benar sedikit lebih kuat dari kelompok sebelumnya. Han Yue yang berdiri di dekatnya juga mengangguk. Ketahanan siswa baru ini untuk api hati mungkin telah melampaui miliknya dengan satu kepala. Lagi pula, meskipun dia telah bertahan selama 17 menit, ada seseorang yang memberitahunya apa yang harus dia lakukan ketika dia pertama kali memasuki menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Inilah mengapa dia bisa bertahan begitu lama. Karena itu, dia bisa dianggap curang. Xiao Yan itu benar-benar bisa terus bertahan. Resistensi api semacam ini bahkan bisa sebanding dengan orang itu. Pandangan Han Yue sekali lagi bergeser ke arah Xiao Yan, yang matanya masih tertutup, saat dia bergumam dengan lembut terkejut. Tak heran dia mampu memimpin siswa baru mengalahkan kelompok siswa yang lebih tua. Anak kecil ini memang memiliki beberapa kemampuan. Penatua Su tersenyum sambil menatap Xiao Yan, yang masih bertahan tanpa menunjukkan tanda-tanda telah mencapai batasnya. Tangannya sekali lagi dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia berkata, "Bagus. Hari ini, aku yang dulu ingin melihat seberapa lama kamu benar-benar bisa bertahan." Namun, kata-kata Penatua Liu ini baru saja terdengar saat semua orang melihat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Baru kemudian mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Untungnya, orang ini tidak melakukan sesuatu yang sama mengejutkannya seperti ketika dia memimpin siswa baru untuk mengalahkan siswa yang lebih tua. Jika tidak, itu akan menjadi pukulan yang terlalu berat bagi mereka yang telah bertahan kurang dari 10 menit saat itu. Penatua Liu terkejut saat melihat ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena kecewa saat dia tertawa getir, "Harapan saya memang sedikit terlalu tinggi." Tetua Liu, sudah hampir 18 menit. Resistensi semacam ini terhadap Heart Flame sudah dianggap hebat. Hampir tidak ada orang seperti ini di dalam Akademi Dalam.
Melihat mata Penatua Liu, Han Yue tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan cara yang tidak berdaya. Apakah kata-kata yang dia ucapkan tidak membuat siswa lain merasa malu di dalam hati mereka? Hihi, ini benar-benar sangat bagus, Tetua Liu tertawa dengan sikap malu. Dia melambaikan tangannya dan api berputar berwarna putih krem muncul. Dia menjentikkan jarinya dan api yang berputar sekali lagi berhenti di depan hati Xiaoyan. Api putih krem yang samar bersinar di wajah merah tua Xiaoyan sampai dia tampak sedikit aneh. Keluar, teriakan lembut lainnya terdengar. Api yang berputar tiba-tiba berputar dengan liar. Namun, pada saat ini, sesuatu yang menyebabkan orang terpana muncul dengan sangat tiba-tiba. Saat api yang berputar-berputar, api yang tidak terlihat, mirip dengan apa yang diharapkan semua orang tidak muncul. Sebagai gantinya, setelah tumpul sesaat, sekelompok besar api berwarna hijau tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan tanpa peringatan sebelumnya. Akhirnya, itu membentuk gelombang berwarna hijau. Dalam satu tegukan, ia menelan api berwarna putih krem milik Penatua Liu. Api berwarna putih tidak hanya gagal untuk secara paksa menghancurkan api hijau seperti yang terjadi sebelumnya, tetapi malah ditelan tanpa bisa melawan. Adegan aneh ini menyebabkan siswa di sekitarnya tercengang. Setelah api inti teratai hijau, menelan api berwarna krem, itu tidak segera menghilang. Ketika tidak ada yang mengendalikannya, itu tampaknya memiliki fungsi untuk melindungi pemiliknya secara otomatis. Oleh karena itu, setelah menelan api berwarna krem, yang merupakan ancaman terhadap Xiaoyan, itu bergerak ke arah nafas yang menyerang, dan langsung menyapu ke arah Penatua Liu. Energi, yang langsung meletus tidak hanya menyebabkan siswa di sekitarnya menjadi pucat karena terkejut, tetapi juga menyebabkan wajah Penatua Liu bergerak sedikit. Minggir, api berwarna hijau datang menyapu. Ketika Penatua Liu merasakan serangan tanpa pandang bulu, dia buru-buru berteriak dengan keras. Mendengar teriakan Penatua Liu, siswa di sekitarnya segera mundur. Dalam sekejap, bagian dalam menara menjadi kacau balau. Satu persatu, banyak sosok manusia buru-buru ditarik kembali. Mereka takut nyala api berwarna hijau dari sumber yang tidak diketahui akan menyapu mereka. Wajah Penatua Liu menjadi serius ketika dia melihat nyala api berwarna hijau menyapu ke arahnya. Dia melambaikan kedua tangannya dan nyala api berwarna krem keluar dari tangannya. Akhirnya, itu dengan cepat membentuk penghalang api. Dia melemparkan tangannya dan menutupi Xiaoyan dan api berwarna hijau, yang datang menyapu, di dalamnya. Api berwarna hijau masih terus mengejar tanpa henti. Akhirnya, di bawah pandangan semua orang, itu bertabrakan dengan penghalang api berwarna krem itu. Bang! Saat mereka bersentuhan, gelombang energi yang keras dan liar melonjak, mengguncang penghalang api sampai bergetar. Dengan cepat, suara ledakan yang sangat besar membawa gelombang panas yang bergolak saat itu mengguncang seluruh menara penyulingan ki langit yang berkobar, sampai mulai sedikit bergetar. Sebelum tubuh Han Yue mundur, Douqi dengan cepat diaglomerasi menjadi penghalang energi cahaya di tubuhnya. Riak berulang kali terbentuk pada penghalang energi saat dia menerima gelombang sisa dari serangan energi. Beruntung itu tidak menyebabkan tubuhnya terluka. Tubuh Han Yue dengan cepat menarik kembali puluhan langkah. Hanya ketika dia mendengar suara keras yang perlahan memudar, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke tempat ledakan terjadi. Dia sedikit terkejut setelah melihat pemandangan yang jelas itu. Dia segera membuka mulutnya sedikit. Hatinya dipenuhi dengan keheranan. Chapter 465. Orang hanya bisa melihat kabut putih tipis yang menyelimuti bagian dalam menara kuno yang luas. Di tepi kabut putih berdiri sesosok lelaki tua yang terengah-engah. Pada saat ini, wajah Penatua Liu dengan cepat berubah di antara warna yang berbeda. Kadang-kadang, dia terkejut, pada saat dia khawatir, tampak sangat luar biasa untuk dilihat. Lebih dari separuh jubah yang dikenakannya juga telah dibakar. Bau kulit yang terbakar berasal dari rambutnya. Dari penampilannya secara keseluruhan,
Penatua ini, yang memiliki posisi cukup tinggi di Akademi Dalam, saat ini telah direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Pada saat ini, siswa yang lebih tua lainnya, yang telah pindah ke samping untuk menghindari api di dalam aula, akhirnya pulih dari kepanikan mereka sebelumnya. Namun, pada saat mereka pulih dan mengarahkan pandangan mereka ke daerah di mana ledakan itu terjadi, mereka secara kebetulan melihat Penatua Liu yang tampak menyedihkan. Segera, hati mereka, yang baru saja pulih, sekali lagi diambil kembali oleh kebodohan. Ada persyaratan yang sangat ketat pada kekuatan seseorang untuk bisa menjadi tetua penjaga menara di Akademi Dalam. Oleh karena itu, semua sesepuh di dalam menara, tanpa kecuali, adalah orang-orang dengan kekuatan yang sangat besar. Meskipun ada beberapa jenius yang mengejutkan dan menarik di Akademi Dalam yang mampu berdiri bahu-membahu dengan beberapa sesepuh setelah menjalani pelatihan yang berat, orang-orang ini jelas merupakan eksistensi yang sangat langka. Terlebih lagi, masing-masing dan setiap dari mereka telah mencapai prestasi seperti itu setelah berlatih di Akademi Dalam selama 4 hingga 5 tahun. Namun, pada saat ini, Penatua Liu berakhir dalam kondisi yang menyedihkan di tangan seorang siswa baru, yang baru saja memasuki Akademi Dalam kurang dari 3 hari yang lalu. Adegan ini pada dasarnya lebih mengejutkan dan sulit dipercaya dibandingkan dengan Xiao Yan yang memimpin siswa baru untuk merampok siswa yang lebih tua. Kejutan di wajah Han Yue berlanjut selama 1 menit sebelum akhirnya secara bertahap ditarik. Pandangannya menyapu ke tempat yang diselimuti kabut putih. Ada keanehan tambahan dalam tatapan awalnya yang dingin dan acuh tak acuh. Mahasiswa baru ini memang sangat menarik. Keheningan di menara kuno itu tiba-tiba dipecah oleh suara batuk. Tatapan Penatua Liu menatap tajam ke sekelompok kabut putih yang meresap. Dia segera menundukkan kepalanya dan membersihkan pakaiannya, yang dibakar sampai compang camping dan tersenyum sambil berkata, "Xiao Yan yang hebat." Tidak heran para kakek tua juga sangat tertutup saat mereka menyebutmu. Sebenarnya karena itu, Anda benar-benar orang yang diberkati oleh surga. Tidak ada seorang tetua pun di menara ini yang tidak ingin mendapatkan benda ini. Itu wajar bahwa siswa yang lebih tua di menara tidak akan memahami kata-kata Penatua Liu. Namun, mereka mampu menangkap sesuatu. Xiao Yan ini tampaknya memiliki sesuatu yang misterius yang bahkan diinginkan oleh para sesepuh. Penatua Liu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Dia baru saja menyebarkan kabut berwarna putih yang menyebar di depannya saat 2 langkah kaki lembut keluar dari dalam kabut. Ini menyebabkan dia menghentikan gerakan tangannya dan menatap kabut dengan saksama. Suara langkah kaki bergema di dalam menara kuno. Semua orang bergegas untuk mengalihkan pandangan mereka ke area yang tertutup kabut, tempat suara langkah kaki berasal. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan kuat yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya cukup untuk menyebabkan mereka melupakan identitasnya sebagai siswa baru. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan ini tidak dikendalikan oleh Xiao Yan dan itu adalah energi yang meletus dari api inti teratai hijau, dalam tindakan untuk melindungi pemiliknya. Jika mereka membiarkan Xiao Yan mengendalikan api inti teratai hijau sendirian, dan sekali lagi melepaskan kekuatan yang bisa memaksa Penatua Liu melakukan hal ini, kemungkinan dia gagal akan lebih dari 95%. Saat suara langkah kaki di dalam kabut putih menjadi semakin terdengar, sosok manusia yang samar perlahan muncul. Akhirnya, sosok itu keluar dari kabut putih dan muncul di bawah tatapan semua orang. Seorang pria muda berjubah hitam membawa seorang penguasa hitam besar yang setinggi dia. Tangan kirinya membawa Wu Hao, yang tampaknya sudah pingsan. Dia sedikit mengernyit saat tatapannya perlahan menyapu kerumunan di sekitarnya. Dengan pengecualian beberapa yang tidak lemah, para siswa yang lebih tua, yang tatapannya bertabrakan dengannya, sebagian besar menjadi mengelak karena keterkejutan dan kekaguman yang mereka rasakan dari ledakan sebelumnya. Cek, untuk benar-benar bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk bangun dari pemanggangan pertama api hati. Xiao Yan,
Kamu adalah orang pertama yang melakukannya selama bertahun-tahun. Melihat Xiao Yan, yang sudah kembali ke kondisi normalnya, Penatua Liu terkejut dan segera menghela nafas. Dan Anda? Xiao Yan membuka mulutnya dan bertanya dengan agak tidak yakin saat dia menatap pria tua itu, yang muncul dalam keadaan yang sangat menyedihkan di depannya. Saya adalah penatua untuk tingkat pertama dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Anda bisa langsung memanggil saya Penatua Liu. Penatua Liu tertawa. Jenis makian keras yang dia gunakan pada siswa lain yang lebih tua sebenarnya sama sekali tidak ada dalam kata-katanya. Hanya perlakuan yang diterima Xiao Yan ini menyebabkan siswa di sekitarnya bergumam sendiri. Di dalam Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, dan bahkan seluruh akademi dalam, posisi seorang penatua sangat tinggi. Di tempat ini, tidak ada siswa yang berani melawan apa yang dikatakan sesepuh. Tentu saja, ini dengan pengecualian beberapa orang luar biasa. Ini karena sangat mungkin bagi orang-orang luar biasa ini untuk mengambil posisi penatua, dan menjadi setingkat dengan mereka. Di dalam akademi dalam, bahkan para sesepuh juga harus mengikat orang-orang kuat kekam mereka dengan pertimbangan masa depan mereka. Lagi pula, sesepuh di akademi dalam tidak sepenuhnya berasal dari faksi yang sama. Dimanapun, pertempuran tidak bisa dihindari. Mungkin karena kekuasaan, mungkin karena keuntungan atau mungkin karena hal lain. Oh, Tetua Liu, apa yang terjadi? Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia tiba-tiba mengerti. Dia mengamati penampilan Penatua Liu, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh saat dia bertanya. Tidak ada. Kecelakaan terjadi saat sembarangan mengendalikan api. Alis Penatua Liu tidak bisa membantu tetapi berkedut beberapa kali ketika dia ditanyai pertanyaan ini oleh penghasut. Segera, dia tertawa kering dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak curiga bahwa Xiao Yan berpura-pura bodoh. Api mengerikan yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya mungkin sangat menakutkan, tetapi di mata Penatua Liu, yang telah bermain api sepanjang hidupnya, dia mengerti bahwa itu hanyalah serangan balik otonom dari benda itu. Itu bukan salah Xiao Yan. Lalu temanku ini, Xiao Yan menunjuk Wu Hao, yang dia bawa. Pada saat ini, yang terakhir berada dalam kondisi tidak sadar. Dia baik-baik saja. Hanya saja dia sedikit kelelahan karena dipanggang oleh api hati. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat semalam. Penatua Liu tersenyum dan menjelaskan. Dipanggang dengan nyala hati. Kata-kata asing itu menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya sekali lagi. Kamu baru di akademi dalam. Oleh karena itu Anda tidak tahu beberapa aturan dari Menara Penyulingan Ki Langit yang berkobar. Jika Anda punya waktu, apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang mereka? Penatua Liu tersenyum dan bertanya. Kalau begitu, Penatua Liu, terima kasih banyak. Xiao Yan sedikit ragu saat mendengar ini, tapi tetap setuju. Menjadi pendatang baru, dia memang harus mendapatkan pemahaman tentang tempat paling misterius di dalam akademi dalam. Ini akan untuk memfasilitasi siswa baru dari Panget, untuk berhubungan dengan peluang secepat mungkin, dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan dan memungkinkan mereka memiliki kualifikasi yang cukup untuk bertahan di akademi dalam, tempat yang kuat berkumpul. Tidak apa-apa, disinilah tugasku. Penatua Liu melambaikan tangannya. Tatapannya beralih ke siswa yang mengamati dari sekelilingnya dan wajahnya yang tersenyum mau tidak mau tenggelam. Dia berteriak, mengapa kalian semua masih di sekitar sini? Apakah Anda tidak akan pergi berlatih secepat mungkin? Jika Anda merasa memiliki waktu pelatihan yang cukup, saya dapat membantu Anda semua bergeser dari posisi Anda. Mendengar teriakan Penatua Liu, siswa di sekitarnya segera menggelengkan kepala. Setelah itu, mereka dengan cepat bergegas menuju berbagai tempat di dalam menara kuno. Mereka takut jika mereka terlambat, mereka mungkin akan benar-benar mendapatkan posisi mereka, yang mereka peroleh dengan susah payah, ditukar oleh yang pertama.
Melihat siswa yang lebih tua ini, yang bertindak dengan bangga di depan siswa baru, menjadi patuh seperti anak domba di tangan Penatua Liu, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sedikit lucu. Namun, di atas dia merasa bahwa itu lucu, bobot tetua Liu di dalam hatinya telah meningkat pesat. Jika bukan karena dia memegang otoritas sebenarnya di dalam akademi dalam, murid-murid tua yang sombong itu pasti tidak akan begitu jinak. Semua bajingan ini sangat angkuh. Jika Anda tidak sedikit lebih tegas, tidak ada yang akan mendengarkan Anda. Penatua Liu tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan setelah mengirim kerumunan di sekitarnya. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak menyuarakan pendapat tentang ini. Ayo, Xiao Yan. Saya akan memperkenalkan seseorang kepada Anda. Tatapan Penatua Liu menyapu sekali di tingkat menara kuno ini sebelum dia menarik Xiao Yan ke arah seorang wanita dengan gaun berwarna perak. Dari penampilannya, dia adalah Han Yue yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat ke-6 dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, untuk dilatih. Ini Han Yue. Dia telah memasuki akademi dalam selama 3 tahun dan dapat dianggap sebagai senior Anda. Kekuatannya juga tidak biasa. Selain itu, dia membentuk faksi, Roh Bulan, di dalam akademi dalam. Kekuatannya tidak lemah. Ada beberapa faksi yang berani memprovokasi dia di akademi dalam. Penatua Liu tersenyum ketika dia memperkenalkannya setelah tiba di depan wanita berpakaian perak. Oh! Kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat dia mendengar perkenalan Penatua Liu. Tatapannya mengukur wanita yang disebut Han Yue ini. Selama pertemuan pertama mereka, teratai salju gunung es. Yang terakhir seperti dingin dan watak acuh tak acuh meninggalkan kesan yang agak mendalam. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan wanita ini. Meskipun dia tidak bisa melihat kekuatan pihak lain dengan mata telanjangnya, karena kekuatan spiritualnya yang kuat, Xiao Yan dapat secara samar-samar merasakan bahwa wanita berambut perak ini jauh lebih kuat daripada Luo Hou. Akademi dalam ini memang memiliki naga dan harimau yang tersembunyi. Sungguh tidak terduga bahwa pihak lain, sebagai perempuan, akan memiliki kekuatan seperti ini. Sepertinya tempat ini memang bukan tempat yang mudah untuk bercengkerama. Xiao Yan tertawa getir di dalam hatinya. Namun, Xiao Yan tidak mengungkapkan apapun tentang penampilannya. Dia menempatkan Wu Hao, yang dia bawa, ke tanah sebelum mengulurkan tangannya dan tersenyum saat dia berkata, "Senang bertemu denganmu, Senior Han Yue." Melihat Xiao Yan mengulurkan tangannya ke arah Han Yue, Penatua Liu tidak bisa membantu tetapi terhenti. Mengetahui karakter yang terakhir, dia secara alami mengerti bahwa wanita ini, yang selalu memiliki obsesi ekstrim terhadap kebersihan, memiliki ketahanan untuk bersentuhan dengan kulit pria. Bahkan saat bertarung dengan orang lain, dia akan menggunakan Douki untuk membungkus dirinya dengan kuat. Memiliki obsesi terhadap kebersihan sedemikian rupa benar-benar menyebabkan orang menjadi tidak bisa berkata-kata. Namun, tanpa menunggu Penatua Liu menyuarakan halangan, wanita bernama Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan pergelangan tangan putih seperti giok dari lengan berwarna perak. Setelah itu, dia dengan lembut memegang tangan Xiao Yan di bawah tatapan tertegun Penatua Liu. Saat mereka menyentuh dengan lembut dan berpisah, suara dingin, seperti mata air yang mengalir menuruni gunung bersalju, terdengar jelas. "Senang bertemu denganmu." Ketika beberapa tatapan dari menara kuno ini ditembakkan dari segala arah dan melihat tangan mereka melakukan kontak, mereka semua terkejut. Dengan segera, tatapan mendidih dan cemburu terfokus pada pemuda berjubah hitam itu, yang menyebabkan mereka menggertakkan gigi.